Selamat datang di Raffi Movies. Hari ini kita akan mengupas tuntas alur cerita dari film yang penuh aksi, emosi, dan ketegangan, Burning Flames. Film ini membawa kita ke dalam dunia yang berbahaya, di mana para pahlawan sejati berjuang tidak hanya melawan kobaran api, tapi juga menghadapi konflik batin yang tak kalah membara. Akankah mereka mampu menyelamatkan orang-orang tercinta? Atau justru terperangkap dalam panasnya emosi dan keputusan yang sulit? Temukan jawabannya dalam perjalanan penuh aksi yang membakar ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Mari kita mulai. Jenderal Han dan Pangeran berusaha untuk menolong Raja Shin, namun mereka tak mampu menembus titik kekuatan Raja Dewa. Raja Shin pun terus berusaha melawannya, meski hanya dengan jentikan jari. He Long menghadapinya. Raja Shin sudah mulai lemah. Dia tak kuat menahan kesaktian He Long. Mereka semua berusaha untuk menembus dindingnya dan tiba-tiba seorang pendekar berilmu tinggi muncul, membantu merobek dindingnya, yang ternyata dia adalah adik dari Raja Shin yang bernama Jiu, dengan julukan pendekar pedang, seorang pendekar sakti yang murni memiliki kekuatan dari klan manusia. Dan akhirnya Jiu berhasil merobek kekuatan dinding He Long. Raja Shin pun senang dengan kehadiran Jiu. Kekuatan jadi bertambah. Kini mereka berdua menghadapi Raja Dewa. Cinta rakyat semakin ketakutan dan menderita. Terlihat gua sedang berlari mengikuti pergerakan sebuah gelang ajaib yang menempel di tangannya. Dan tiba-tiba gua tersadarkan diri. Sementara Raja Singa semakin lemah, masih tak mampu menandingi He Long. Terlihat seluruh prajurit terkapar kesakitan, termasuk istri dan putranya. Dengan sisa tenaga, Raja Shin bangkit kembali mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dan Jiu pun menghadapi salah seorang pendekar klan dewa. Setelah sekian lama bertarung, Raja Shin hanya mampu melukai jari tangannya. He Long sedikit terkejut karena baru kali ini ada orang yang mampu melukainya. Meski hanya satu goresan kecil, kini He Long berkata terkendali. Dan akhirnya sang raja tak mampu lagi melawannya. Kekuatan Ponik pun sudah hancur binasa. Namun dengan gagahnya, Raja Shin bangkit kembali dan tewas dalam keadaan berdiri, yang membuat semua orang takjub melihatnya, termasuk Raja Bai. Semua orang sedih melihat sang raja tewas, termasuk Hiu yang tak fokus dalam pertarungannya yang membuat dia kalah. Ketika He Long pun pergi meninggalkan bumi, sang ibu pun dengan segera membawa putranya untuk diamankan. Karena setelah kematian raja maka kerajaan akan hancur, dan benar saja, kerajaan Bai langsung menyerang akan mengambil alih kerajaan Shinspa. Pangeran Joki beserta pasukannya memburu putra dan permaisuri Raja Shin. Mereka menyerang menaiki menara. Sang ibu yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi,
Dengan kesaktiannya, dia melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan Go, melalui sebuah gelang yang dipakainya. Dan tak berselang lama mereka pun tiba. Namun saat akan menyerang, tiba-tiba muncul kakaknya si Yu. Kedatangan, sang kakak ingin mengajak Xiu kembali ke istana klan dewa. Namun Xiu dengan tegas menolaknya, yang membuat sang kakak murka dan menyerang. Namun pangeran menahannya hingga dia terluka parah. Dan saat akan menyerang lagi, Xiu berhasil menahannya. Namun tak disangka, Xiu melakukan sesuatu yang mengejutkan. Permaisuri dan putranya kini telah tewas, yang membuat sang kakak terkejut dan sedih melihat adiknya senekat itu. Sementara Go dibawa oleh Paisi ke gubuknya, dan tiba-tiba sang pangeran seperti telah hidup kembali. Dia berada di suatu tempat yang tak dikenal. Tak berselang lama, sang ibu pun muncul di hadapannya dan mengatakan bahwa ini adalah alam mimpi. Dia berpamitan untuk pergi selamanya, dan menjelaskan sesuatu yang mengejutkan. Bahwa sebenarnya pangeran tidak tewas. Jiwanya dikirim ke raga Gua. Yang sebenarnya, Gua adalah seutas jiwa yang diciptakan oleh sang ibu. Dan dengan sengaja menghabisi putranya di depan semua orang, hanya untuk mengelabui mereka. Setelah raga pangeran tewas, otomatis jiwa Gua pun tewas. Dan kini pangeran yang memiliki raga Gua. Sang ibu pun berpesan untuk menyembunyikan identitas pangeran, sementara harus menyamar menjadi rakyat biasa sebagai Gua. Baisi terkejut dan senang melihat Go bisa bicara. Pangeran masih bingung, karena baru pertama kali dia menjadi raga Go. Saat pangeran marah kepada Baisi, tiba-tiba dia teringat pesan sang ibu untuk menyembunyikan identitas sebagai pangeran dan menjadi Go untuk sementara. Puisi yang tak curiga apa-apa. Menganggapku kamu lagi penyakit. Hilang ingatannya. 秦国的子民理应保家卫国，秦王被杀，秦国被灭。我的父，一切只会送死。防止他的 Malam harinya, Go diikat karena dia ingin pergi melawan kerajaan Bait. Go yang masih belum bisa beradaptasi, masih menganggap dirinya sebagai pangeran. Para bocil dan Baisi pun merasa aneh dengan tingkah lakunya. Baisi mencoba untuk menyadarkan Go. 你是谁？我是阿狗。他就是阿狗。是。 Dan pada saat waktunya makan, Go merasa jijik dengan makanannya yang tak biasa dia makan. Saat mereka sudah tertidur, Go berhasil melepaskan ikatannya. Dia merasa kesal terhadap Paisi, namun merasa kasihan juga melihat kehidupan mereka. 本王子，这个刁民。 Pagi harinya, terlihat jasad derajat Shin dan para petingginya yang sudah tewas digantung di gerbang istana dengan disaksikan oleh seluruh warga. Go yang sudah berada di sana merasa geram dan marah. Namun apa daya, hanya bisa melihat dari kejauhan. Tak berselang lama, Pangeran Joki muncul mencabut jasad Raja Shin, yang membuat Go semakin sedih dan murka. 我一定会加倍。谁敢把头转过去？ Go yang semakin geram memutuskan untuk menyerang sendirian. Namun tak diduga, tiba-tiba muncul prajurit kerajaan Shin yang tersisa, di bawah pimpinan Jenderal Han. Jenderal Han terkejut saat Go mengatakan akan merebut jasad ayahnya. Dia pun merasa senang karena sang pangeran ternyata masih hidup. Jenderal pun memberikan sesuatu untuk meleburkan jasad Raja Shin. Jenderal dan para prajurit melanjutkan lagi pertempurannya. Sedangkan Go menghampiri sang ayah dan menemukan bakat raja. Go pun dengan segera melebur jasad ayahnya. 孩儿不孝，把申国余孽给我杀光！ 你
Akhirnya Go dan Jenderal Han berhasil melarikan diri. Namun tak disangka ternyata Bai Shi berada di sana. Yang sontak saja membuatnya terkejut melihat Go. Berubah total. Tak berselang lama, Go dan Jenderal tiba di gubuknya. Go menegaskan kepada Jenderal untuk menyembunyikan identitasnya sebagai pangeran. Diyakini rakyat biasa sebagai Go, yang tinggal bersama seorang gadis dan para bocil yatim piatu. 不再是王子等他们回来了，千万不要露出马脚。阿古兄弟，你放心。曾经是神族的一缕善缘，放在了人间新的身份，重新活下去。没想到我不会让你死的，只剩下你了。我去找一找，肯定有能治。 Saat Go sedang mencari obat untuk Jenderal, tiba-tiba Bai Shi muncul memberikan obatnya. Go sedikit terkejut saat Bai Shi mengatakan telah melihat semuanya. Hukum dengan segera mengobati Jenderal. 我就立刻离开。 Utusan klan Dewa mendatangi kerajaan Bait. Raja Dewa meminta batu merah diperbanyak 10 kali lipat, seperti permintaan kepada kerajaan Sin dulu. Namun kerajaan Bai menuruti perintahnya. Xuan Chai memberikan saran untuk merubah peraturan para pekerja yang akan direkrut di tambang. Kali ini semua orang harus dipekerjakan, kecuali yang sudah tua dan anak-anak. 更改律禁，神国一方。这是来自神族的优质，多谢神使馈赠礼乐，进贡足量的血食。 Bai Shi mengajak Go untuk menangkap ikan untuk menguji apakah dia benar-benar Go, karena Bai Shi sudah mulai curiga. Dan benar saja dia tak mampu menangkap ikan satu pun. Sedangkan tangkapan Go tak pernah meleset saat perjalanan pulang. Bai Shi yang masih penasaran menyuruh Go untuk mengambil kayu bakar. Dan ternyata dia dijaring. Bai Shi pun dengan segera menanyakan siapa sebenarnya. Namun Go berhasil meyakinkan Bai Shi bahwa dia sudah hilang ingatan sejak pingsan saat peperangan. 撒谎！你究竟是什么人？想起了很多小时候的事情，然后就把脑子摔坏了。你为什么要去烧新王的尸体啊？王身上也不是好东西，想 Pangeran Joki membawa seorang gadis ke suatu ruangan. Namun setelah si gadis memasukinya, ternyata dia ditumbalkan untuk persembahan kepada pendekar dewa yang bernama Guimo untuk meningkatkan kesaktiannya. 人也在过敏，多谢上神夸奖，先行告退。 Pangeran Joki penasaran kepada seorang pemuda yang melebur jasad Raja Sin. Dia curiga orang tersebut adalah Pangeran Wugeng. Namun tak mungkin masih hidup, karena pangeran sendiri melihatnya tewas bersama ibunya. 来人啊！跟身材、样貌相似的人，给我全国搜查，打量下去。殿下，给我杀！ Akhirnya Go dilepaskan setelah Bai Shi yakin bahwa Go melakukannya hanya untuk uang. Dengan mengambil plakat raja untuk dijual, dan plakatnya kini dibawa oleh Bai Shi untuk dijual, memohon agar mengembalikannya. 还给你，可不想啊，吃药吃饭哪样不要钱，柴米贵。 Mereka pun kembali ke rumah dengan menjalani kehidupan seperti biasanya. Go pun sudah mulai beradaptasi dengan sekitar, dan terutama dengan makanannya. Setelah beberapa hari berlalu, cedera Han pun sudah mulai pulih. Suatu malam, tubuh Bai Shi sangat kedinginan. Dia bermimpi masa kecilnya saat pertama kali bertemu dengan Go. Dan ternyata tubuh dingin Bai Shi adalah penyakit bawaan. Sejak kecil, namun tak disangka dinginnya seketika hilang saat sentuhan dengan Go, yang melarikan energi dari gelang ajaibnya. Sejak saat itulah, Go sering menyembuhkan Bai Shi ketika penyakitnya kambuh. Namun saat ini pangeran tidak mengetahui yang membuat Bai Shi semakin kedinginan. Para bocil pun mengingatkan hanya Go yang bisa menyembuhkannya. Namun Go terlihat semakin bingung. 那次白菜姐姐的病都是你治好，这是白菜姐姐老毛病了。我哥哥你忘了吗？我知道。 Bai Shi pun pingsan lalu dibawa ke tabib untuk diobati. Dan tak berselang lama, dia pun sadar, ingin pergi karena penyakitnya tak bisa diobati oleh tabib. Bai Shi kesal karena setiap penyakitnya kambuh. Go selalu menyembuhkannya. Namun kali ini Bai Shi merasa yang berada di hadapannya bukan Go. 自己都不记得，别装了，你根本就不是阿可陪在我身边帮我治病。 Saat masih berada di dalam ruangan tabib, tiba-tiba prajurit kerajaan Bai memaksa para warga untuk bekerja di tambang. Tapi pun dengan segera menutup pintunya dan menyuruh mereka berdua untuk segera pergi lewat pintu belakang. Karena jika sudah memasuki tambang, tak ada satupun yang bisa kembali dari tempat tersebut. Namun setelah keluar mereka pun akhirnya terkepung juga. Go akhirnya berhasil mengusir mereka, dan tanpa sengaja tangan Go
bersentuhan dengan Baisi yang otomatis, penyakitnya sembuh seketika. Lalu mereka pun pulang. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba seekor harimau muncul menyerang. Go kewalahan melawan harimau. Namun saat akan menyerang lagi, dengan mengejutkan ternyata seorang bocil yang bernama Caca mengendalikan harimau tersebut. Tagadada, Yalasagan Lai pun dengan terpaksa dibawa oleh mereka. Dan tak berselang lama muncul Jenderal Han. Dia terkejut melihat pangeran dan Baisi ditangkap. Go dan para warga di bawah memicu tambang untuk menggali batu merah yang akan dipersembahkan kepada Raja Dewa. Tambang tersebut berada di puncak Gunung B, yang dikenal sangat menakutkan. Siapapun yang sudah memasuki tambang, tak akan bisa melihat lagi matahari, dan tak pernah ada yang kembali. Dan setelah jauh berjalan, mereka pun akhirnya tiba memasuki tambang. Mereka semua dikumpulkan dan ditindas, diperlakukan seenaknya. Dan tiba-tiba, tua tambang yang bernama Senjing muncul, seorang pendekar tua berilmu tinggi. 此次一共征得壮民80人整，生活还是很好，生活比起挖矿，我会尽。